Oke. Kalau di sini, kalau di modul data kualitatif itu data yang disebut data yang bukan berupa angka, dimana cirinya tidak bisa dilakukan operasi matematik seperti penambahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Kemudian, nah, untuk penyajian dan interpretasi data itu ada satu bentuk. Yang pertama itu tabel frekuensi. Ini digunakan untuk data kualitatif. Ciri-cirinya adalah adanya pembagian kelas yang didasarkan oleh kategori-kategori tertentu. Contohnya, saya punya tabel 1 di mana ada alasan pemilihan perguruan tinggi. N di sini apa N? 140 itu apa berarti? Ada yang tahu nggak? Mbak Ana, ada tahu? Jumlah apa Mbak Ana? Mbak Asna. Jumlah apa Mbak Asna? Jumlah pemilih. Bukan frekuensi. Atau jumlah responden yang benar. Itu memang totalnya sebenarnya N ini adalah jumlah responden. Setelah dibagi-bagi, ternyata frekuensi untuk responden yang memilih perguruan tinggi favorit itu sebesar 20 orang. Frekuensinya 20. Kemudian yang kualitas pengajar ada 30. Yang jarak dengan rumah pemilihnya cuma 10. Kemudian biaya perkuliahan ada 45 orang. Yang terakhir fasilitas belajar mengajar 35 orang. Ada yang tahu gimana caranya ngitung, gimana caranya mendapatkan 14,29? Kelihatan kan PPT-nya ya? Ada yang bisa ngitung nggak? Dicontohkan cara ngitungnya gimana untuk mendapatkan 14,29%. Ada yang bisa ngitung? Siapa yang duluan ngitung? Satu-satu. Karena ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Oke, Mbak Ana nomor 1 ya. 14,29 dari mana? Yang kedua Mbak Gita 21,43 dari mana? Terus ada Mbak Siti yang 7,14, Mbak Frima 32,14, yang terakhir Mbak Esti 25%. Yang pertama tadi Mbak Ana kan? Coba Mbak Ana ditulis. Gimana Mbak Ana, bisa nggak jawabnya? Belum bisa, oke. Lihat yang lainnya dulu ya. Yang kedua Mbak Gita masih dipelajari.
Kemarin kita soalnya untuk Mbak Ana, kita kemarin belajar presentase kan. Yang kedua, Mbak Gita, bisa ditulis nggak biar temennya tahu? Belum bisa juga Mbak Gita, lewat dulu. Yang lainnya ada yang mau jawab duluan? Mbak Siti belum bisa semua. Yaudah, saya kasih contoh ya. Ada yang Mbak kalkulator nggak? Yang punya modul itu ada. Yang di modul 20 kali 140 dibagi 100. Bener nggak? Coba dihitung ya. Saya tulis dulu di whiteboard. Oke. Mana dulu untuk Mbak Asna yang salah? Untuk Mbak Asna yang dioperasikan dulu yang mana? Siapa yang bisa benerin jawabannya Mbak Asna? Kalau 20 dikali 140, 20 dibagi kali. Dicoba dulu ya. 20 satu-satu Mbak Asna, jangan langsung ditulis gitu ya, nanti teman-temannya bingung. 20 kalau memang harus dikerjakan dulu dikasih kurung. 20 dibagi 140, kemudian dikali 100 sama dengan 20 dibagi 140 berapa? 0,14,28. Tunggu satu-satu dulu ya Mbak Asna, kasihan temennya nanti nggak bisa. Untuk 20 dibagi 140 hasilnya 0,1428. Kemudian dikali dikali 100, hasilnya 14,28. Ya, bener, karena dibulatkan ke atas untuk Mbak Gita. Berarti Mbak Gita udah bisa ngitung punya Mbak Gita sendiri kan? Udah, ayo dihitung. Yang lainnya udah bisa belum? Almost the same. Kalau Mbak Gita gimana? Soalnya berapa? Mbak Gita tadi soal nomor 5 kalau nggak salah. Soalnya berapa? 2. Nomor 2. Oh iya, Mbak Gita nomor 2. Nomor 2 berarti yang kualitas pengajar. Mbak Ana udah bisa ngitung belum? Mbak Ana tadi nomor 1 ya? Udah diajarin sama Mbak Asna. Sudah dibahas. Kalau gitu sebentar. Punya Mbak Asna tadi nomor berapa? Mbak Asna tadi kena nomor 3. Mbak Asna nomor 1. Iya, Mbak Asna aja.
ngejawab punya Mbak Ana.